Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrian Rizkiawan dari kelas TI 23E dengan NIM 23416226201059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur pressure plate. Pressure plate adalah suatu komponen penting dari sistem coupling atau clutch pada suatu kendaraan manual. Fungsi dari pressure plate ini adalah menekan plat, coupling atau clutch disc ke flywheel sehingga tenaga dari mesin bisa diteruskan ke transmisi dan akhirnya ke roda. Nah, biasanya pressure plate ini terletak di antara flywheel dan clutch cover. Jadi, pressure plate ini adalah suatu komponen dalam sistem coupling manual yang berfungsi untuk mengatur sambungan dan pemutusan tenaga mesin ke transmisi. Tanpa pressure plate, kendaraan tidak bisa pindah gigi atau berjalan dengan lancar. Fungsi dari pressure plate ini yang pertama ada menekan clutch disc. Jadi clutch disc akan menempel pada flywheel pada saat coupling terhubung, sehingga tenaga mesin bisa diteruskan ke transmisi. Selanjutnya mengendurkan tekanan. Jadi pada saat pengemudi menekan pedal coupling, maka clutch disc terlepas dari flywheel dan transmisi bisa berpindah gigi tanpa beban. Cara kerja dari pressure plate ini yang pertama ditekan. Pada saat pedal coupling ditekan, maka pressure plate menjauh dari clutch disc, maka aliran tenaga dari mesin ke roda terputus. Selanjutnya tidak ditekan. Jadi pada saat pedal coupling tidak ditekan, pressure plate akan menekan clutch disc ke flywheel sehingga tenaga mesin dapat tersalurkan ke roda. Selanjutnya adalah proses dalam pembuatan pressure plate. Jadi yang pertama dalam proses pembuatan pressure plate ini adalah menentukan desain produk. Desain produk ini dibutuhkan pada tahapan awal untuk menganalisis kebutuhan. Jadi menentukan spesifik teknis yang sesuai dengan fungsi dan kondisi komponen tersebut. Untuk tools dari produk desain ini ada SolidWorks dan AutoCAD. Yang kedua adalah material selection atau pemilihan bahan baku. Jadi pemilihan bahan baku dilakukan berdasarkan spesifikasi teknik yang telah ditentukan pada tahap desain, seperti ketahanan terhadap panas, tekanan tinggi, dan keausan. Material yang dipilih harus mampu menahan beban kerja dari sistem coupling yang memiliki ukur pakai yang panjang. Pemilihan material ini bisa disesuaikan dengan standar spesifikasi dari ASTM Internasional atau American Society for Testing and Materials. Bisa digunakan menggunakan kode standar ASTM A48 dengan G2500. Komposisi dari G2500 ini yang pertama karbon dengan 3,2 sampai 35%, silikon 2 sampai 2,4%, magnes 0,6 sampai 0,9% dengan sulfur maksimum 0,15%, fosforusnya adalah 0,2% dan karbon ekuivalennya 4 sampai 6,25%. Kenapa harus menggunakan G2500? Karena G2500 adalah pilihan yang seimbang antara kekuatan mekanis, ketahanan aus, ketahanan gesek, kemampuan redam getaran, dan kemudahan proses produksi. Itulah sebabnya proses pressure plate ini pada sistem coupling banyak digunakan menggunakan G2500. Selanjutnya mold making atau pattern and mold forecasting. Jadi pressure plate ini umumnya diproduksi dengan proses casting atau pengocoran logam. Maka dibutuhkannya suatu cetakan atau mold sesuai dengan bentuk desain yang telah dibuat. Dalam proses pembuatan mold ini, yang pertama ada pembuatan pola pressure plate-nya terlebih dahulu. Ini biasanya terbuat dari logam ringan. Pola ini digunakan untuk membentuk ruang cetakan dalam pasir cetak yang telah disesuaikan dengan perancangan awal. Selanjutnya pembuatan cetakan atau mold. Mold ini biasanya digunakan menggunakan pasir khusus, yaitu pasir silika SiO2. Pola yang telah dibuat diletakkan di dalam kotak cetak, lalu pasir dipadatkan. Selanjutnya setelah pola dilepas, maka akan terbentuknya sebuah rongga. Selanjutnya pembuatan saluran cor. Jadi
saluran untuk mengalirkan logam cair juga diperlukan. Selanjutnya melting proses. Jadi melting atau peleburan ini merupakan suatu proses pelelehan bahan baku di dalam sebuah tungku. Jadi bahan yang telah dipilih tadi seperti besi bekas atau scrap, pig iron atau besi kasar ini dimasukkan ke dalam sebuah tungku ini, lalu dilelehkan dengan suhu yang disesuaikan. Karena kita menggunakan G2500 ini, jadi kita menggunakan suhu 1150 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Selanjutnya menambahkan material seperti karbon, silikon, dan lain-lain itu dimasukkan untuk memenuhi komposisi G2500. Selanjutnya pengecekan kualitas. Ketika bahan baku ini sudah meleleh atau dalam bentuk cairan, diambil untuk sampel dan dilakukan pengecekan. Selanjutnya casting proses atau pengecoran. Jadi proses ini menuangkan bahan cair yang tadi telah dilelehkan akan dimasukkan ke dalam cetakan atau mold. Setelah itu dilakukan pendinginan. Pendinginan ini memerlukan waktu sekitar 1-2 jam. Setelah cairan ini membeku dan terbentuk struktur yang kuat, maka dilakukan shake out, yaitu proses membuka cetakan pasir dan mengeluarkan benda cor dari dalam mold. Setelah itu dilakukannya sake atau memisahkan bagian yang tidak diperlukan seperti saluran masuknya logam. Setelah itu dilakukannya tahap akhir atau shot blast, yaitu proses membersihkan permukaan produk dari sisa pasir menggunakan butiran logam bertekanan tinggi. Tahapan ini menghasilkan komponen yang bersih dan siap untuk diproses machining. Selanjutnya machining proses. Machining proses adalah suatu proses pemesinan penghilangan material dari benda kerja menggunakan alat potong. Ini biasanya digunakan untuk membentuk ukuran atau membentuk permukaan yang diinginkan. Untuk pressure plate ini, machining proses ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi karena pressure plate ini memiliki desain yang berbeda-beda, maka machining proses ini dilakukan dengan kebutuhan komponen yang diinginkan sesuai dengan desain awal, yang mana machining proses ini terdiri dari, pertama ada passing proses. Passing proses ini berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan datar. Ini juga diterapkan pada area pressure plate agar permukaannya rata, halus, dan simetris. Yang kedua, turning proses. Fungsi dari turning proses ini adalah membentuk bagian silinder seperti lubang tengah, diameter luar, diameter dalam, atau kontur. Turning proses ini disesuaikan dengan desain ya, bisa dengan disesuaikan dengan diameter flywheel atau subtransmisi, cocok untuk bentuk simetris melingkar. Selanjutnya ada drilling proses. Fungsi dari drilling proses ini membuat lubang bulat untuk baut, pin, atau pegas. Jumlahnya juga disesuaikan dengan kebutuhan komponen dengan desain awal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tapping proses. Tapping proses ini berfungsi membuat ulir di dalam lubang hasil drilling untuk membuat baut atau mur. Ukuran ulir juga disesuaikan dengan spesifikasi baut yang dibutuhkan. Selanjutnya ada milling proses. Milling proses ini berfungsi untuk membuat bentuk khusus seperti slot untuk pegas, tonjolan, atau bidang bertingkat. Slot atau permukaan ini dibuat sesuai dengan bentuk pegas atau pengunci, serta posisi dan ukuran slot juga harus presisi. Selanjutnya ada grinding proses. Grinding proses ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan akhir dengan toleransi yang ketat dan permukaan yang sangat halus. Ini diperlukan pada permukaan tekanan agar gesekan clutch stabil dan tidak haus. Setelah proses machining yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan komponen pressure plate, maka selanjutnya adalah lakukan finishing, yaitu ada balancing proses.
Balancing ini diperlukan untuk mengecek atau tidak terjadinya getaran saat digunakan, karena pressure plate ini digunakan untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir adalah visual check, di mana melakukan pemeriksaan dimensi, permukaan, dan fungsi pressure plate sesuai dengan standar teknis. Biasanya menggunakan jig, CMM, dan Go-No-Go. Setelah semua proses produksi dilakukan, dari mulai perancangan desain, pemilihan material, pengecoran, hingga machining, maka pressure plate bisa langsung disimpan di gudang atau langsung dikirimkan ke pelanggan atau customer. Berikut adalah contoh proses produksi dari pressure plate. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.